Nah, setelah ditandatangani, maka berikutnya di sini nanti saatnya kita scan ya. Ini kan kita diminta untuk menulis ulang dengan data yang benar, dengan huruf kapital atau balok dan menggunakan tinta hitam. Baiklah sobat-sobatnya, bagi teman-teman yang mungkin masih merasa sedikit kebingungan, kalau misalkan saya cek di media sosial, ini masih ada yang bingung terkait tentang pengisian DRH. Nah, setelah di sini kita melakukan pengisian DRH mulai dari perorangan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, dan juga organisasi, maka file DRH di sini nanti wajib kita upload pada bagian yang ketiga ya. Yang nomor di bagian ketiga ini yaitu file scan daftar riwayat hidup yang diisi dan diunduh dari pengisian DRH pada web SSCSN yang digabung menjadi satu file PDF dan sudah dibubuhi dengan materai serta ditandatangani oleh calon ASN. Untuk ukuran maksimal inilah 1000 KB, formatnya PDF teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih kebingungan, yaitu untuk cetak di area perorangan, kemudian juga mengisi, kemudian men-scan dan juga menguploadnya bagaimana, silahkan simak video ini ya. Baiklah sobat-sobatnya, sekali lagi saya ucapkan selamat ya kepada teman-teman yang telah lulus seleksi P3K 2023, baik itu seleksi P3K guru, P3K teknis maupun juga P3K tenaga kesehatan. Nah, setelah kita lulus seleksi, maka akan ada ucapan selamat kita lulus seleksi P3K guru misalkan. Tahap selanjutnya kita melakukan pengisian DRH dan juga melakukan pemberkasan untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K. Nah, di sini teman-teman untuk melakukan pengisian DRH, ini adalah kita klik di sini kan, yaitu pengisian daftar riwayat hidup teman-teman. Selanjutnya setelah kita masuk ya ke link pengisian DRH yang merah tadi, maka berikutnya teman-teman silahkan mengisikan riwayat data perorangan, kemudian riwayat pendidikan, kemudian riwayat pekerjaan, riwayat keluarga, dan juga riwayat organisasi. Nah, berikutnya kalau misalkan teman-teman belum tahu bagaimana caranya atau mungkin masih ada beberapa pertanyaan, silahkan teman-teman cek video sebelumnya atau silahkan cek yaitu kartu video ini ya. Sudah kita berikan tutorial lengkap untuk seluruh pengisian DRH dari awal hingga akhiri proses pengisian DRH. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pengisian DRH mulai dari riwayat perorangan sampai dengan organisasi, maka kita akan melihat hasil dari pengisian kita. Nah, hasil pengisian kita itu adalah dalam wujud di sini yaitu cetak DRH perorangan dan juga cetak DRH riwayat. Nah, di bagian DRH perorangan ini isinya itu adalah berasalkan dari pengisian kita di riwayat perorangan ini. Yang DRH riwayat ini adalah isinya dari mulai dari riwayat pendidikan, pekerjaan, kemudian keluarga, kemudian juga organisasi. Nah, setelah nanti kita mengisinya selesai, maka kita unduhkan keduanya, nanti kita upload pada bagian yang ketiga. Nah, di sini sudah ada tombol untuk mengunggahnya, teman-teman. Nah, di sini kita anggap saja sudah mengisi seluruh DRH-nya, yaitu untuk yang DRH riwayat dan juga DRH perorangan. Dan setelah kita mengisinya, maka berikutnya sekarang saatnya kita mengunduh ya. Nah, untuk mengunduh di sini nanti kita harus menulisi, teman-teman. Jadi kita tulisi yaitu di bagian DRH perorangan. Nah, kita unduh dulu yang pertama, yaitu cara download DRH perorangan. Kita klik sini, DRH perorangan, kita klik ya. Nah, berikutnya akan masuk di sini, yaitu ini ya. Ini adalah DRH perorangan sudah kita unduh. Nah, setelah kita mengunduh DRH perorangan, sekarang kita buka karena di sini ada bagian yang harus kita tulisi secara manual, teman-teman. Oke, untuk perwujudan DRH perorangan itu adalah yang seperti ini ya. Nah, inilah contoh DRH perorangan. Kemudian kalau misalkan teman-teman di sini bertanya mengapa kok di sini nggak ada fotonya, mungkin saja di tahun ini memang beda dengan tahun sebelumnya, nggak ada fotonya. Namun teman-teman yang penting diselesaikan dulu, siapa tahu nanti dalam lambat laun berjalan di sini muncul fotonya. Itu terkait tentang teman-teman yang bertanya terkait tentang foto ya. Nah, berikutnya di bagian DRH perorangan di sini ada hal yang perlu harus kita isikan. Jangan sampai teman-teman nanti ada BTS ya ketika melakukan pemberkasan untuk usul penetapan NIP3K. Setelah berkas kita seluruh data diusulkan ke Kanrek BKN masing-masing. Nah, di bagian DRH perorangan ini kita scroll ke bawah. Teman-teman bisa cek di sini yaitu di bagian bawah ya. Nah, di sini ada tanda bintang. Nah, tanda bintang itu adalah yang di bagian kolom ada tanda bintangnya. Di sini kita harus ditulis tangan ulang dengan data yang benar ya, dengan huruf kapital atau huruf balok dan menggunakan tinta hitam. Nah, contohnya seperti ini teman.
Yaitu misalkan di sini untuk tanggal lahir ya. Ini kan kita diminta untuk menulis ulang dengan data yang benar, dengan huruf kapital atau balok dan menggunakan tinta hitam. Nah, ini kita coba cek di bagian mulai dari atas ya. Nah, di bagian DRH perorangan daftar riwayat hidup, ini kan di sini ada ini ya, yang kolom pertama nih. Kolom pertama, kolom kedua, kolom pertama kan nomor induk kependudukan ya, ini sudah jelas. Kemudian di kolom kedua ini nama. Nah, nama teman-teman siapa? Ini nama lengkapnya. Kemudian di sini ada tanda bintangnya. Berarti di sini kalian tulis ulang, yaitu data sesuai yang ada pada satu kolom 2 ini. Nah, di kolom 2 ini di atas ini kan ada nama ya, nama lengkap kalian tuh siapa. Nah, di sini kalian harus menulis ulang di sini dengan menggunakan huruf kapital atau huruf balok dengan menggunakan tinta hitam. Kalau misalkan nama saya adalah di sini calon guru misalkan, maka di sini saya ketikkan yaitu calon guru ya. Nah, di sini ditulis dengan tulisan tangan, teman-teman. Jadi perintahnya adalah ditulis dengan tulisan tangan menggunakan tinta hitam dan juga di sini huruf balok ya atau huruf kapital. Jadi di sini ditulisi calon guru. Jadi seperti yang ada di atas ini kita salin di bawahnya sini ya. Kemudian di sini kolom ketiga kabupaten atau kota tempat lahir. Nah, ini kalian itu di sini apa? Yaitu kabupaten mana, kemudian kabupaten atau kota. Ini kalian tulis ulang di bawahnya ini sama persis dengan yang ada di kolom atasnya. Begitu juga dengan tanggal lahir. Tanggal lahir kalian berapa? Dituliskan formatnya seperti ini juga. Kalau misalkan di sini formatnya di atas ini adalah dari bulan, dari tanggal, kemudian bulan, kemudian tahun. Di sini juga harus dituliskan serupa ya. Jadi bulan, dari tanggal, bulan, dan tahun. Dan di sini kalau misalkan bulannya itu bulan berapa gitu. Jadi jangan ditulis nama bulannya ya. Jadi nomenklaturnya seperti ini. Jadi di sini adalah untuk yang DRH perorangan ini teman-teman harus mengisinya itu seperti itu ya. Jadi kita tulis ulang dengan huruf kapital dan menggunakan tinta warna hitam. Dan berikutnya adalah di DRH riwayat. Nah, DRH riwayat ini setelah teman-teman mengisikannya itu sudah selesai, sudah kelar, kalian cetak saja nih. Kalian klik di sini, cetak DRH riwayat. Berikutnya akan masuk di bagian atas ini. Kemudian sekarang kita buka. Kemudian di bagian DRH riwayat di sini yang perlu diisikan apa? Nah, di sini yang diisikan cuman di bagian paling bawah saja ya. Nah, di sini adalah untuk tanggal, bulan, dan juga tahun pencetakan DRH dari SSCASN otomatis muncul di sini. Nah, di sini teman-teman tinggal memberi saja yaitu kabupaten atau kota di mana teman-teman itu sekarang berada. Nah, setelah itu untuk nama juga sudah otomatis muncul di sini. Maka langkah berikutnya teman-teman silahkan di sini ditempeli materai 10.000 ya. Setelah ditempeli materai silahkan teman-teman ditandatangani. Nah, tanda tangannya ini adalah dikenakan dengan materai teman. Jadi silahkan ditandatangani sesuai dengan tanda tangan kalian tuh yang seperti apa. Nah, setelah ditandatangani maka berikutnya di sini nanti saatnya kita scan ya. Nah, ini misalkan kita sudah tanda tangan ini. Nah, kemudian setelah itu di scan yaitu dari DRH perorangan yang tadi sudah kita tambahi dengan huruf kapital di depan tadi. Ini kita scan kemudian digabungkan dengan yang ini. Nah, sepertinya kalau kita melihat informasi pengumuman dari berbagai macam instansi, misalkan di daerah saya, dan juga di tombol tab unggah dokumen, ini sepertinya boleh menggunakan materai fisik ya. Yang penting materainya itu materai asli. Jadi sepertinya itu tidak wajib untuk menggunakan materai elektronik. Nah, setelah itu ini juga kita scan semua dijadikan satu, kemudian kita upload di SSCASN. Berikutnya setelah teman-teman di-scan dijadikan satu, maka di-upload di sini yaitu di bagian ketiga. Ini tombol uploadnya. Setelah itu kelar teman-teman. Oke, untuk tutorial lengkapnya silahkan cek kartu video ini ya.